Tidak mungkin ada seseorang yang ingin minum karena Allah, tapi dia meminum sesuatu yang tidak disukai Allah. Allah suka bir tidak? Whisky. Dan mustahil ada orang minum bir pakai bismillah kan? Karena itu Islam selalu mengajarkan, selalu hadirkan kesenangan, kebahagiaan dalam semua aktivitas yang dikerjakan. Termasuk sholat, termasuk baca Al-Quran. Ya, usahakan kalau ngaji itu hatinya tuh disenangkan dulu, ditenangkan. Beda kalau sedang gelisah kemudian ngaji, itu rasanya nggak akan enak. Ayat-ayatnya nggak akan nyampe ke kolbu. Baru masuk sedikit di lisan sudah berhenti lagi. Masuk berhenti lagi. Karena itu rumusnya yang pertama kata Al-Quran, saya agak sedikit percepat untuk menyampaikan pada inti diskusi kita. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah ini, nggak pakai alif lam ya. Tidak menggunakan alif lam, artinya nakirah, general, terbuka untuk siapapun dalam suasana apapun. Adilnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, keadaan sosial apapun menurut manusia pada umumnya, kata Allah, ia punya kesempatan yang sama untuk sukses dan bahagia dunia sampai akhirat. Jelas sampai sini? Baik. Apa itu hasanah? Ya. Ada yang tahu hasanah itu apa? Hasanah itu sifat dari karakter ihsan. Nanti satu kata. Akar dasarnya itu hasuna, hasan. Nanti kegiatan untuk mendapatkan itu disebut ihsan. Ahsana yuhsinu. Nah, akumulasi karakternya, sifatnya, atau bahkan value hasilnya, itu disebut hasanah namanya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sifat ihsan, nah itu hasilnya disebut dengan hasanah. Contoh, saya mau minum, fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalau ibu minum pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, haus tetap hilang. Sepakat? Baik. Tapi kalau kita minum menggunakan sifat ihsan, maka perbuatan minum ini seketika dinilai oleh Allah berubah menjadi hasanah namanya. Nah, bagaimana semua perbuatan ini bisa dilakukan dengan ihsan? Maka rumusnya ditemukan dalam hadis Muslim, nomor hadis ke-8. Agak cepat ya. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis yang ke-8, yang meriwayatkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-ihsanu, ihsan itu an ta'budallaha. Perhatikan cara menerjemahkannya. Izin saya pelankan. An ta'budallaha. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Saya ulang ya. Sebab nanti kalau cuma lihat terjemahan, artinya menjadi begini. Engkau menyembah Allah. Itu tekstual. Sedangkan penjelasan detailnya, ya kalau kita keluarkan kata per kata dan rumus bahasa Arabnya, itu menjadi begini terjemahan tafsirnya. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Dulu satu poinnya. Jadi bukan cuma sholat saja. Makannya jadikan ibadah karena Allah. Berpakaiannya jadikan ibadah karena Allah. Berumah tangganya jadikan ibadah karena Allah. Ini contoh. Saya kalau mau minum, minumnya karena Allah, maka saya akan ikuti apa yang Allah inginkan dari kegiatan minum itu. Bukan sekedar minumannya, Bu. Allah suka apa tidak ini? Ya, ini jenis minumannya disukai Allah atau tidak? Tidak mungkin ada seseorang yang ingin minum karena Allah, tapi dia meminum sesuatu yang tidak disukai Allah. Allah suka bir tidak? Whisky. Dan mustahil ada orang minum bir pakai bismillah kan? Bismillah. Mudah-mudahan dosanya kurang dikit, kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, yang kedua, bukan hanya minumannya benar, ini minuman Allah suka.
Minuman yang baik, yang halal. Tapi cara minumannya pun, cara minumnya pun dia ikuti seperti Allah inginkan. Contoh begini. Bagaimana cara minum yang baik yang Allah inginkan? Diajarkan oleh Nabi SAW. Idza quddimat ta'am, jika hidangan itu ditampilkan. Perhatikan kalimatnya. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu. Satu. Yang paling dekat denganmu. Ini ada di sini misalnya. Izin. Kemudian di sisi lain ada minuman yang agak jauh. Yang diinginkan oleh Allah, contoh lewat Nabi, ambil yang paling dekat dengan tangan kananmu. Ketika ibu meminum seperti ini, diambil yang paling dekat dengan tangan kanan, dalam rangka menaati Allah lewat petunjuk Rasulullah, itu sudah masuk kategori ihsan. Selanjutnya, Sammillaha au qulu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diminum, ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Itu saat dilakukan semua tahapan itu, maka kegiatan minum itu disebut ihsan namanya. Biar jelas ya Bu ya, contohkan nih biar jelas. Ini buka dulu tutupnya, ya, karena nggak mungkin diminum dengan tutup. Ya. Ambil dengan tangan kanan, jelas? Sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Jelas? Maka saya pelan-pelan, kegiatan minum itu yang disebut dengan ihsan, dan dia menghasilkan nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah namanya. Nah, hasanah inilah yang kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan berkah. Berkah. Ini dia.